kita akan lihat koin-koin meme ini bergerak atau tidak. Kenapa saya harus koin meme guys? Karena saya udah kalkulasi lah ya. Dari 3 tahun lalu saya nggak megang Bitcoin, nggak megang Ethereum, nggak megang apa. Awalnya iya, tapi hanya saya tahan berapa bulan gitu ya. Setelah saya pelajari, saya kalkulasi, saya apa, oh Bitcoin bukan gua lah gitu ya. Jadi gua lari ke meme. Nanti ada hitung-hitungannya lah. Tidak serta-merta ujuk-ujuk saya masuk, enggak juga. Semuanya ada analisisnya, ada cara metode yang saya pakai, ada. Jadi metode itu berbeda-beda, tiap orang juga berbeda-beda dengan cara yang berbeda-beda. Sementara 2 tahun lalu analisa saya terbukti, sudah itu aja. Ya, kalau kripto saya nggak trading, mungkin teman-teman gitu yang trading, tapi kalau forex saya trading, tapi pun masih belum berani besar-besaran. Kebetulan bisnis saya dapat 10 juta, paling 1 juta saya ambil, 1 juta saya masukin, sisanya buat hidup. Nanti dapat 1 juta, 100.000 saya ambil, sisanya buat hidup. Dia seperti itu. Jadi pada prinsipnya saya itu nggak ada resiko apapun. Kalaupun duit saya hilang total gitu, nggak mengganggu kehidupan lah, nggak ganggu. Karena kalau yang udah skeptis ya skeptis saja. Orang skeptis tidak akan pernah ke kripto, tidak akan pernah ke saham, tidak akan pernah investasi apapun, pasti. Nah, jadi cerita pribadi, kamu dan saya pasti berbeda. Lu, gua berbeda. Jangan samakan, jangan juga pakai cara sama, metode sama. Tapi halo, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Udah lama guys nggak bikin konten, nggak bikin apa ya, hanya posting gitu aja lah. Rasanya udah jenuh guys. Apakah di kripto jenuh? Bukan. Jadi ada dulu saya bikin konten itu memang atas dasar saya ingin belajar. Jadi saya mencoba bikin konten untuk memaksa saya belajar. Jadi ketika saya buat konten, ada yang salah, ada yang komen, ada yang kritis, itu saya akan review, saya akan coba jawab, saya akan cari artikelnya, saya akan cari jawabannya, kemudian divideokan. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana cara mendalami kripto, saham, forex, dan dunia investasi lainnya lah. Karena kan sebelum ini saya nggak kenal itu. Nah, setelah sekarang ini berarti sudah berapa tahun ya? 3 tahun berarti ya, 3 tahun lewat lah. 3 tahun saya udah merasa ya cukup lah ya, tahu hasilnya, tahu walaupun belum dalam banget, tapi sudah cukup lah gitu ya. Cukup lah untuk modal saya untuk investasi di masa depan gitu ya. Nah, jadi konten saya berhenti ya karena memang ibaratnya saya udah nggak ada ini lagi, apalagi saya sih yang perlu saya pelajari, karena saya itu bukan mau mempelajari blockchain secara keseluruhan. Saya belajar blockchain, belajar DEX, DeFi dan lain-lain itu hanya untuk sekedar dijadikan dasar fundamental supaya saya itu masuk ke dunia kripto ada dasarnya gitu ya. Jadi ada dasarnya, bukan semata-mata cuan doang. Nah, ternyata begitu saya pelajari, ya ternyata saya mau nyari cuannya aja. Kalaupun saya belajar blockchain, saya belajar coding, saya belajar apa, sudah nggak cocok rasanya. Saya udah coba gitu ya,
coba staking, coba mining, coba itu mungkin bukan saya gitu ya. Nah, saya tetap konsentrasi pada di investasi ya, berarti saya harus mencari mana koin-koin terbaik, mana yang saya akan beli, mana saya akan hold sampai berapa lama. Dan tentu saja dalam dunia nyata bagaimana cara saya mencari duit untuk membeli, karena investasi itu harus pakai modal. Mau itu 100.000, 200.000, 200 juta, 200 miliar, tetap aja harus pakai modal. Modal itu datangnya dari bekerja. Jadi kalau mau invest, bekerja. Nah, bekerja investasinya berapa? Terserah. 100.000 boleh, 50.000 boleh, 100 juga boleh, 2 miliar juga boleh, terserah lu. Itu urusan masing-masing. Silahkan kalau mau investasi. Tapi pada dasarnya mungkin konten ini sudah tidak sering. Dasarnya saya mungkin sementara ini sudah merasa cukup lah untuk investment dan juga mungkin trading forex kali ya. Kalau kripto saya nggak trading, mungkin teman-teman gitu yang trading, tapi kalau forex saya trading, tapi pun masih belum berani besar-besaran. 3 tahun mencoba terus tanpa henti, tiap hari, tiap saat, masih pakai akun demo, dan walaupun uang sendiri ya uang kecil, karena belum waktunya lah. Karena itu sifatnya statis, hanya cuman analisis teknikal, jadi sudah nggak ada pentingnya juga saya kalau di konten juga nanti itu aja, karena metodenya kan saya nggak pakai banyak metode guys. Rupanya trading itu saya dari dulu nyari metode yang luar biasa banyak, mana yang menurut gua cocok, mana yang kata orang bagus saya cobain. Ternyata ya setelah beberapa lama gitu, bertahun-tahun tuh saya hanya cocok 2 metode saja, yang metodenya tentu technical analysis ya, technical analysis dibantu dengan alat. Saya pakai Bollinger Band sama Fibonacci retracement. Biasanya itu yang dulu moving average, RSI, kemudian apalagi ratusan itu saya nggak pakai lah. Ternyata saya cukup pakai 2 metode saja, 2 tools maksudnya. Satu metode technical analysis, dan mungkin beberapa makro gitu ya, kadang-kadang kita baca, tapi enggak lah, sebetulnya intinya saya tetap technical analysis dengan bantuan Fibonacci dan juga Bollinger Band. Sudah, saya ternyata menguasai itu dan saya akan melakukan itu. Saya sekarang sedang backtest yang sudah 3 tahun tanpa henti, setiap hari, Senin sampai Jumat, setiap hari saya tidak berhenti latihan terus sampai sekarang. Nah, untuk kripto sifatnya saya investment, saya beli hold. Kemarin taking profit di bulan Januari, walaupun seharusnya di akhir Desember, di awal Desember ya, di awal Desember itu 2024 harusnya taking profit, tapi ternyata ya miss lah ya, miss. Jadi sudah dari top drop down lagi, tapi it's okay. Pelajaran pentingnya, karena saya baru ngalamin 1 siklus. Sekarang masih hold beberapa koin-koin yang lebih lebih ekstrim lah, koin meme yang mungkin baru, yang punya volatile tinggi dan beresiko tinggi ya. Karena kalau saya beli koin yang kemarin saya jual, itu kan koin lama guys, koin bertahun-tahun gitu. Saya udah nggak tertarik dengan itu lagi. Kalaupun tertarik ya nantilah, mungkin di tahun 2027 kalau siklus itu berulang. Nanti ada hitung-hitungannya lah. Tidak serta-merta ujuk-ujuk saya masuk, enggak juga. Semuanya ada
ada analisisnya, ada cara metode yang saya pakai, ada. Jadi metode itu berbeda-beda, tiap orang juga berbeda-beda dengan cara yang berbeda-beda. Sementara 2 tahun lalu analisa saya terbukti, sudah itu aja. Kenapa? Karena sesuai dengan hitung-hitungan saya bahkan di atas ekspektasi. Nah, karena hitung-hitungan saya kemarin adalah 10 kali, ternyata itu sampai 20 kali saya KTP, guys. Biasa manusia seraka disit sedikit KTP, hanya di drop down lagi setengahnya baru di TP. Nah, sekarang poin-poin kecil lah, kecil, berusaha lagi bagaimana poin-poin kecil ini hanya saya hold sampai mungkin paling mentok 2025 ini akhir lah. Saya nggak tahu seperti apa nanti Bitcoin, kira-kira di 130.000 atau 110.000. Dan kalau udah sideways lagi, saya kan juga lihat Fibonacci-nya di mana dia berhenti. Kita akan lihat koin-koin meme ini bergerak atau tidak. Kenapa saya harus koin meme, guys? Karena saya udah kalkulasi lah ya. Dari 3 tahun lalu saya nggak megang Bitcoin, nggak megang Ethereum, nggak megang apa. Awalnya iya, awalnya ketika saya belum ngerti, ya saya nggak mau ambil resiko jauh-jauh, nggak mau ambil resiko berlebihan, ya cukup beli Bitcoin, Ethereum, BNB waktu itu kan, Solana gitu. Mungkin waktu itu harga Bitcoin berapa ya, 16.000 atau berapa gitu. Tapi hanya saya tahan berapa bulan gitu ya. Setelah saya pelajari, saya kalkulasi, saya apa, oh Bitcoin bukan gua lah gitu ya. Jadi gua lari ke meme. Gua orang lebih suka karena duitnya kecil, nanggung, jadi ya gua cacing-cacing naga-naga lah. Saya nggak peduli, pokoknya intinya investasi saya kan hanya ngambil 10% dari kebutuhan hidup saya. Misalnya saya punya duit, kebetulan bisnis saya dapat 10 juta, paling 1 juta saya ambil, 1 juta saya masukin, sisanya buat hidup. Nanti dapat 1 juta, 100.000 saya ambil, sisanya buat hidup. Dia seperti itu. Jadi pada prinsipnya saya itu nggak ada resiko apapun. Kalaupun duit saya hilang total gitu, nggak mengganggu kehidupan lah, nggak ganggu. Jadi udah nggak ada rasa apapun gitu ya. Ya sudah, uang duit itu memang biasa di tabungan, saya masukkan ke investment. Karena kalau tabungan dari zaman dulu ya begitu aja. Ketika investment, oh ternyata begini ya gitu ya. Ya sudah. Jadi itu yang saya lakukan dan mungkin akan saya lakukan bertahun-tahun ke depan karena sudah bisa terbukti. Dan bukan berarti saya berhasil itu nggak ada kegagalan, guys. Di awal itu banyak sekali duit yang saya habiskan, mau buat trading kripto, trading forex, investasi yang gagal-gagal, ya banyak. Karena awal-awal kan belajar gitu ya, makanya kan dulu Bitcoin ketika aman didiemin, kok aman, kok nyantai amat nih Bitcoin, naik turun dikit, ngeliat koin sebelah token meme, wah gila ini, masuk ke sana Amsong, ya itu biasa di awal-awal lah. Tapi setelah bertahun-tahun ya kita sudah paham. Nah jadi cerita pribadi, kamu dan saya pasti berbeda, lu gua berbeda. Jangan samakan, jangan juga pakai cara sama, metode sama. Tapi kalau saran saya, kalau mau cara paling aman, saya itu orangnya konservatif sebetulnya. Ngomongnya aja, oh lo harus berani, sebetulnya enggak. Saya itu 10% dari setiap pendapatan. Jadi kecil kan, bukan berarti saya itu wah dapat
hasil kerja bisnis 10 juta sama cemplungin 8 jutanya 2 juta buat hidup keluarga, enggak, no, enggak se ekstrim itu, belum. Dan kalau seperti itu mungkin saya udah dapat banyak lah gitu ya, saya nggak mau juga, tapi pasti banyak lah kalau mau seperti itu dari 3 tahun lalu. Sayangnya saya nggak begitu, karena satu, dulu masih ilmu saya masih cetek gitu ya, masih ngikut-ikut orang gitu ya, masih kata orang A, kata orang B gitu. Jadi tetap saya ambil aman. Kalaupun kemarin nggak naik, sebetulnya saya nggak ada masalah dengan kehidupan saya, nggak ada masalah lah gitu ya, nggak ada masalahnya, karena memang nggak ada apapun yang saya gadaikan, nggak ada apapun yang saya gambling kan, nggak ada. Semuanya duit sudah, duit buangan aja gitu ya, duit belajar. Ternyata berkembang, oh ya sudah. Mungkin di masa depan di 2027 kah, saya mungkin akan lebih ekstrim. Mungkin ya, lebih ekstrim lah. Mungkin tidak 20%, tapi saya tambahkan mungkin 20% sampai 20% mungkin. Ya ketika ada duit, oke lah, habis kerja dapat 10 juta, mungkin saya berani masukkan 2,5 juta atau 3 juta blok. Tidak peduli, pokoknya 30%. Mungkin sudah lebih berani. Tapi tetap saya tidak akan pernah berani utang, yang nggak bisa saya bayar, kemudian saya jual sesuatu yang untuk gambling, sudah enggak, karena kan sudah tua juga ya, sudah punya anak, punya istri yang butuh kebutuhan yang banyak. Nggak mungkin saya meresikokan seperti anak muda. Kalau kalian muda, bolehlah, nggak ada resiko apapun kan. Katakanlah hari ini punya duit 5 juta, saya mau beliin kripto 2,5 juta, bahkan 3 juta, 2 juta bisa buat bar kos-kosan, buat makan masih bisa, cemplung bus hilang misalnya, nggak apa masalahmu, nggak ada gitu, nggak ada yang kamu korbankan. Nah kalau saya udah ada yang dikorbankan, jadi sudah konservatif. Jadi ilmu itu akan datang dengan sering waktu lah. Tidak bisa kamu sekarang ini mendengar Bitcoin kemudian langsung masuk, langsung untung lah, yang nggak ada guys. Itu bohong lah, itu nipu aja. Kalaupun kamu mendengar Timothy karena viral, Timothy kaya raya triliun, nah itu berapa tahun guys? 10 tahun. Dan kalau orang katanya, kalau kamu beli Dogecoin aja, misalnya beli di tahun 2015 dengan uang 1 juta, mungkin sekarang udah 11 miliar guys. Tapi nih, manusia itu kan selalu lemah ketika melihat duit lah gitu ya. Coba bayangkan, duit 1 juta tiba-tiba karena kamu beli Dogecoin kala itu naik jadi 2 juta atau 3 juta, saya yakin 100% pasti dijual. Karena takut turun, takut rugi lagi, pasti. Nah, hanya sedikit orang mungkin lupa passwordnya, mungkin entah bagaimana, baru ingat sekarang, mungkin itu ya. Atau orang itu memang developer, atau orang itu memang super kaya sehingga butuh ngambil duit itu. Nah, kalau orang normal gitu ya, 95% naik pasti jual. Nah, itu udah omong kosong lah kalau kalian tidak gitu ya. Ada contoh kayak Ray Gabriel, pemilik Thrift, dia belum menjual Dogecoin-nya dari awal. Dia masih punya Ethereum dari awal, dari ICO, dia bilang. Saya percaya dia, karena memang dia punya Bitcoin aja banyak guys. Orang kaya punya exchange, wajar gitu. Buat apa duit 10 miliar, 50 miliar bagi dia gitu ya. Kalau dia yakin betul bahwa Dogecoin bisa menjadi 500 miliar di masa depan ya gitu. Ya kan seperti itu.
Nah, kalian nggak akan bisa, nggak akan apa namanya kaya juga, nggak akan jadi apa-apa kalau kamu tuh nggak cinta sama apa yang kamu beli, nggak berusaha mempelajari apa yang kamu beli. Harusnya ketika kamu bisnis seekor burung gitu ya kamu harus tahu persis burung itu seperti apa, cara makannya, cari apa, memberi makan gimana, kalau sakit gimana, ngejualnya di mana, kalau beli di mana, mau seperti apa dan lain-lain. Kalau itu nggak dipelajari ya percuma kamu bisnis burung. Sama juga saya di kripto dulu ya sama kan, cuman kata orang, oh Shiba bagus, oh Doge bagus. Nah, untungnya kan saya belajar terus lah, makanya saya bikin konten untuk memaksa saya belajar tanpa henti ya. Alhamdulillah begitu udah belajar sudah cukup ya, saya rasa ya sudah, apalagi gitu ya. Untuk kalian belajar ya monggo saja, belajar di tempat lain banyak gitu ya. Karena kalau yang udah skeptis ya skeptis saja. Orang skeptis tidak akan pernah ke kripto, tidak akan pernah ke saham, tidak akan pernah investasi apapun. Pasti itu orang yang skeptis. Nah, kalau orang yang tertarik mungkin masuk kemudian out, atau masuk kemudian jadi tahu betul, senang di situ, sudah hidupnya di situ. Mungkin seperti itu. Saya salah satunya adalah yang awalnya skeptis, kemudian tertarik, kemudian mungkin hari ini sampai nggak tahu hidup gua sepanjang nanti investasi nggak akan jauh dari kripto, pasti. Saya nggak akan yang lain lah, rugi, hilang, nggak akan. Kenapa? Karena saya tahu persis sifatnya, cara kerjanya, ekonomianya dan lain-lain. Karena saya murni ekonomi ya, saya nggak mau mempelajari DeFi-nya, nggak mempelajari utility-nya buat apa gitu. Basicnya iyalah developernya siapa, dipakai buat apa, TVL-nya berapa, mungkin itu basic aja ya, basic ya. Karena itu cara untuk melihat, memilih koin mana yang baik. Tapi kalau masuk ke dunia kripto untuk kerja di dunia chain, enggak lah rasanya, otak saya udah nggak masuk lah. Tapi kalau kayak ekonomian kan tuh matematika aja, belajar matematik ya matematika aja lah gitu ya. Kalau saya beli Dogecoin sekarang 5.000, kemudian naik 10.000, saya jual nanti, udah matematika kan. Kalau punya satu Doge sekarang 5.000, nanti dijual ya 10.000 kan satu biji koin. Nah kemudian saya tahu kan, kok bisa 10.000 dasarnya dari mana? Oh saya punya dasarnya dari sini. Nah dasar-dasar inilah yang selama ini saya pelajari bertahun-tahun dan sudah ketemu ya tanda-tandanya lah. Tidak harus, nggak ada benda akurat, nggak ada, karena memang yang akurat tuh nggak ada, tapi paling nggak mendekati gitu ya. Faktanya juga secara matematis saya biasanya kayak kemarin dari 3 tahun lalu ke tahun kemarin itu melebihi ekspektasi malah gitu ya, melebihi malah, dia lebih banyak rupanya. Jadi yang saya beli itu yang tadinya kenaikan sekian, rupanya jauh lah di atas ekspektasi gitu. Jauh di atas, bukan di bawahnya. Kalau di bawah wajar lah, saya mungkin kapok atau evaluasi ulang. Tapi karena udah pernah taking profit koin-koin lawas, sekarang nyemplung koin baru, ya sudah itu aja dulu. Kita lihat di akhir 2025 ini apakah koin-koin baru ini sama perlakuannya seperti yang saya pahami untuk koin-koin lama. Nanti kita lihat saja. Sementara ini memang floating ya, rugi lah gitu ya. Kalau saya jual ya rugi, tapi saya nggak jual, saya biarkan aja. Saya pengen melihat siklus tahun ini seperti apa.
no problem. Toh saya udah nggak ada rugi apapun, nggak ada lah, nggak ada rugi. Saya cuma mungkin melek malam gitu kan, biasanya jam 1 udah tidur atau jam 12 tidur, kadang-kadang tapi jam 2 yang 3 gitu. Itu aja sih, nggak ada yang lain-lain. Kalau kripto untuk investment tetap akan jalan. Kalau untuk trading saya mungkin ke forex masa depan. Ketika kripto siklusnya selesai, mungkin saya akan jual sisa koin yang ada, saya akan gunakan buat trading forex. I don't know, tapi sekarang nih yang pasti sudah 3 tahun belajar tanpa henti setiap hari, siang malam pagi sore, Senin sampai Jumat, di luar libur dunia gitu ya. Jadi tetap mungkin saya akan kesana. Hasil I don't know, kita tunggu sajalah. Oke, terus guys, dah jalan sepi juga sih, ya nggak sepi ya, pelan lah maksudnya. Teman udah nggak bisa lari di kecepatan 60 km per jam. Oke, thank you dan bye.